Welcome back to Gocek bareng Bro Marco. Kalau kita lihat nih di sini judul dari gocekannya Marco hari ini adalah Garuda Muda siap mendunia. Seperti yang kita tahu ya, akan berlangsung Piala Dunia U17 mulai tanggal 4 November ya Marco ya. Di mana Indonesia akan masuk di grup H bersama dengan Brazil, ada Zambia dan juga Honduras. Betul ini ada ya? 3 yang sudah kita taruh di slide pertama. Betul. Indonesia akan tampil di babak utama putaran final Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Qatar. Indonesia untuk kali pertama lolos lewat kualifikasi. Indonesia sebenarnya sudah, ini penampilan kedua Indonesia di Piala Dunia U17 setelah 2023 kemarin itu kita lolos sebagai tuan rumah. Namun sayang kita gagal di fase grup. Nah ini untuk pertama kali Indonesia lolos lewat jalur kualifikasi, di mana di babak kualifikasi sebelumnya pasukan Nova Arianto berhasil menang 1-0 lawan Korea Selatan dan menang 4-1 lawan Yaman kalau nggak salah. Jadi akhirnya kita lolos ke putaran final untuk pertama kali melalui jalur kualifikasi. Dan ini adalah 3 lawan-lawan Indonesia yang akan yang dihadapi di babak fase grup nanti di grup H. Di sini ada Brazil, lalu ini ada Brazil Honduras, ini adalah, ada Zambia. Betul, Brazil ini adalah negara yang paling harus kita harus kita waspadai. Karena Brazil sendiri sudah menjuarai ajang ini sebanyak berapa kali? 4 kali ya. 4 kali. Terakhir 2019 mereka menjuarai Piala Dunia U17. Jadi yang paling banyak gelarnya di U17 di grup H ini. Lalu ada Honduras, di mana Honduras juga sebenarnya perempat finalis 2013. Jadi mereka menjadi juara grup di CONCACAF kemarin. Dan lalu ada Zambia. Nah ini sebenarnya Zambia ini adalah yang paling mirip dengan Indonesia ya. Mereka baru pertama kali juga lolos lewat jalur kualifikasi. Nah, ada 48. Tahun ini ada 48 tim yang akan bertanding di babak utama Piala Dunia U17 betul, di Qatar. Dari 6 konfederasi ya. Betul. Nanti akan diambil 32 besar, di mana juara grup dan runner up masing-masing grup itu akan lolos ke babak 32 besar plus nanti 8 tim peringkat 3 terbaik. Jadi artinya apa? Artinya pertandingan pertama melawan Zambia ini yang akan berlangsung pada tanggal 4 November itu sangat menentukan. Jadi kesempatan kita lah ya ini untuk untuk paling tidak menjaga peluang di laga ini. Pertandingan berikutnya melawan Brazil dan Honduras. Nah, Zambia sendiri sebenarnya hampir mirip dengan Indonesia. Pertama kali juga mereka lolos di fase kualifikasi, dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting, mengingat ini juga pertandingan pertama di mana ini apabila meraih hasil positif di sini paling tidak bisa memenangkan pertandingan, peluang kita untuk lolos ke babak fase knockout itu tentu terbuka cukup lebar, dan tentu akan punya mental lebih baik lagi saat berhadapan dengan nanti Brazil yang sudah 4 kali juara. Dan ini tentu pertandingan yang cukup dinanti karena kita tahu Brazil sendiri kiblat sepak bola. Jadi kita pengen lihat juga nih pemain-pemain U17 Indonesia bermain melawan tim permainan samba dari Brazil. Betul, samba muda. Lalu ada Honduras nanti di pertandingan terakhir. Dan jadi ini adalah lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia, dan harapan terbesar kita ada di Zambia ya, untuk bisa juara. Kemudian untuk Brazil mungkin harapan kita lebih realistis, mungkin paling tidak imbang gitu ya. Tapi ya ini kan U17, apapun masih bisa terjadi ya. Jadi U17 pemain-pemain muda ini tentu belum pemain yang matang ya. Jadi mereka itu masih tidak luput dari kesalahan, mereka masih punya celah yang harus diperbaiki. Dan Indonesia bisa saja memanfaatkan celah itu untuk bisa paling tidak meraih, ya kalau bisa hasil imbang ataupun bisa menang, itu cukup luar biasa dan akan menjadi sejarah tentu bagi Indonesia. Nah, untuk mempersiapkan atau pertandingan 3 ini, Nova Arianto sudah membawa pasukannya atau timnas U17 yang berjumlah sekarang sudah 21 nama, sudah didaftarkan 21 nama, itu menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab sejak 17 Oktober kemarin. Jadi ini adalah persiapan terakhir mereka. Sudah menjalani match juga. Match di sana ini mereka ada 3 uji coba yang dijalani di Dubai. Yang pertama adalah melawan Paraguay, lalu yang kedua melawan Pantai Gading. Lalu sebenarnya satu lagi ini ada melawan Panama. Malam ini, Panama. Ya, ini pertandingannya jam 22 nanti. Harusnya bertanding kemarin hari Rabu, tapi diundur jadi hari Kamis malam. Dan ini 3 pertandingan ini adalah menjadi gambaran kekuatan timnas Indonesia U17 di bawah asuhan Nova Arianto. Kalau kita lihat di sini, Indonesia bertanding kalah memang 1-2 melawan Paraguay, tapi di sini kita bisa ada sedikit harapan di mana Indonesia lini depannya cukup subur karena kita bisa mencetak gol lewat Alberto Henga kemarin dan unggul lebih dulu sebelum akhirnya dibalas oleh Paraguay. Lalu berhadapan dengan Pantai Gading yang boleh dikatakan
cukup kuat dari Afrika, Indonesia bisa bermain imbang dengan 0-0. Jadi ketiga negara ini, baik Paraguay, Pantai Gading, maupun Panama adalah tim-tim yang juga lolos ke putaran final Piala Dunia U17. Nah, kenapa bertemu dengan tiga negara ini? Iya, karena memang ini akan mewakili dari lawan-lawan Indonesia nantinya yang akan tampil di grup H. Jadi di situ ada Afrika, perwakilan Afrika, ada Amerika Utara, ada Amerika Latin. Jadi ini yang mungkin bisa diambil sampel kekuatan mereka begitu ya. Tipikalnya hampir mirip. Ya, jadi benar. paling tidak mereka bisa terbiasa nanti ketika berhadapan dengan Zambia, Indonesia sudah berhadapan dengan Pantai Gading, lalu Paraguay mereka sudah bisa ketemu dengan Brazil, lalu dengan Honduras, Panama, Indonesia juga nanti akan mungkin terbiasa melawan saat bertemu dengan Honduras. Nah, Panama sendiri sebenarnya bukan lawan baru. Karena di Piala Dunia U17 2023 kemarin Indonesia sempat bertemu Panama dan bisa bermain imbang dengan skor 1-1. Dan kita masih menantikan hasil pertandingannya karena baru akan bertanding pukul 22 atau jam 10 malam ini. Dan kita berharap sih hasilnya sebenarnya bukan yang utama, tapi paling tidak ini adalah kesempatan terakhir dari Nova Arianto untuk menguji atau mapping kekuatan para pemain ya. Ya, betul sekali. Dia akan menurunkan semua pelapis-pelapisnya dan memberi kesempatan kepada semua pemain untuk melihat nantinya seperti apa skema atau juga starting 11 yang akan diturunkan saat berhadapan dengan Zambia di pertandingan pertama nanti. Nah, ini dia gambaran kekuatan dari dua hasil uji coba dan satu lagi nanti akan kita tunggu hasilnya pada malam ini. Oke. Nah, untuk di Piala Dunia U17 sendiri sebenarnya ini dia nama-nama. Iya, ini adalah pemain diaspora 4. Nova Arianto sudah memiliki 21 nama. Total ada berapa yang akan Nah, ini 21 nama yang menjadi final. Oh, sudah ini didaftarkan 21 nama ini sudah didaftarkan untuk final, tampil di Piala Dunia U17 nanti. Dari 21 nama ini ada 4 pemain diaspora. Di mana di situ ada Matthew Baker, ada Lucas Lee, terus ada Eizar Tanjung, Mike Rajasa. Nah, ini adalah kekuatan-kekuatan Indonesia, pemain-pemain diaspora yang nantinya akan memperkuat timnas U17 di Qatar nanti. Nah, kalau kita lihat di sini dari 21 nama baru atau hanya ada Mike Rajasa yang belum tiba di Dubai. Kabarnya seperti itu karena memang belum mendapat izin dari klubnya FC Utrecht, Akademi FC Utrecht, dan kemungkinan mungkin besok atau tanggal 2 November dia akan bergabung dengan teman-temannya di Dubai. Nah, sementara yang lainnya sudah ada di Dubai dan sudah ikut berlatih dan ikut uji coba bersama dengan pemain-pemain lainnya. Nah, dari 4 nama ini yang menarik adalah Matthew Baker. Ini sebenarnya bukan nama baru ya. Pemain Melbourne City ini udah bolak-balik andalan. Dia back, dia sudah main di U16, ikut juga mengantarkan Indonesia kemarin di putaran final atau mengantarkan ke putaran final waktu di babak kualifikasi juga main. Lalu Lucas Lee, gelandang Ballistic United ini juga bukan nama baru, walaupun belum pernah tampil di ajang resmi seperti Matthew Baker, tapi paling tidak dia di uji coba juga udah pernah. Begitu juga dengan Eizar Tanjung. Nah, yang menarik dari Eizar Tanjung ini sebenarnya dia ini bermain, dia juga bisa sebagai back, Jadi dia multi posisi. Jadi paling tidak ini pemain modern yang bisa bermain di beberapa posisi dan ini sangat dibutuhkan oleh Nova Arianto tentunya saat berhadapan dengan tim-tim yang kuat tadi di grup H dengan posisi yang bisa beberapa tempat, artinya pilihan untuk menurunkan Eizar Tanjung ini juga cukup banyak gitu. Dan yang terakhir adalah Mike Rajasa, ini adalah kiper, posisi penjaga gawang. Dia bermain di FC Utrecht Academy atau FC Utrecht usia muda dan saat ini masih ada di Belanda, belum bergabung. Nah, ini tingginya 185. Wow. Cukup tinggi, walaupun memang belum pernah. Dia baru di bergabung. Usia berapa dia? U17 masih pada rata-rata 16, 17. Artinya masih bisa masa pertumbuhan sebenarnya. Betul, ya? jadi ini bibit-bibit calon timnas senior ke depannya. Nah, dengan tinggi 185 cm, peluangnya sebenarnya di bawah Mister Gawang itu cukup menjanjikan. Tapi memang Mike Rajasa ini belum bisa bergabung sejak awal, jadi mungkin dia harus Tapi dia sudah pernah diturunkan oleh Coach Nova? Belum untuk pertandingan resmi, sebelumnya belum. Jadi beberapa uji coba dia udah ikut TC saat di Bali kemarin. Tapi untuk pertandingan resmi dia belum pernah turun. Dan ini juga dia masih terlambat, tapi bukan berarti Mike Rajasa peluangnya untuk tampil sebagai starter juga tertutup. Karena memang dia memiliki postur yang sangat dibutuhkan di Mister Gawang timnas U17. Yes. Jadi gambaran sekilas, ini belum gambaran secara detail ya, masih sekilas gambaran U17 yang akan tampil di Piala Dunia 2025 nanti.
Karena kita juga masih menantikan hasil dari laga uji coba menghadapi Panama malam hari ini jam 10 tentunya. Betul. Dan juga kita akan nantikan di tanggal 4 nanti seperti apa penampilan pertama Timnas Indonesia U17 menghadapi Zambia. Di mana itu adalah kesempatan besar kita untuk menjadi juara atau menang lah di laga grup H yang dihuni oleh Brazil dan juga Honduras. Paling tidak lolos ke babak 32 besar ya? Ya, bisa mencetak sejarah juga ya. Betul. Pertama kalinya. Oke, anyway, terima kasih Bro Marco. Makasih, Nanti kalau ada update-update lagi, kita ketemu lagi di hari Selasa ya. Betul sekali, Mai. Oke, kalau gitu Sport Lover tentunya setelah jeda kita masih akan menghadirkan informasi olahraga menarik lainnya. Tetap bersama kami.